pemilihan 2024 kemarin, itu kita menemukan sedikitnya adalah 1034. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama kami di program Bawaslu Menyapa, program untuk diskusi demokrasi dan pengawasan pemilu dan pilkada. Tentunya masih bersama saya, Misbahus Solehin, staf Bawaslu Kabupaten Jepara. Sahabat Bawaslu, apa kabar hari ini? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan berbahagia. Sahabat-sahabatku, Bawaslu berwenang untuk melakukan penanganan pelanggaran, dan pada tahapan kampanye, tahapan yang sering terjadi dugaan penanganan pelanggaran adalah pada tahapan kampanye. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara terkait dengan menyorot penanganan pelanggaran kampanye pilkada tahun 2024. Tentunya saya ditemani oleh Kordif Penanganan Pelanggaran dan Data dan Informasi, beliau adalah Bapak Komaruzzaman SOS. Selamat siang Pak Komar. Selamat siang. Apa kabar hari ini Pak? Alhamdulillah baik, sehat. Tentunya teman-teman Bawaslu, sahabat Bawaslu Menyapa sudah menunggu kehadiran Pak Komar untuk berbicara terkait dengan diskusi ini Pak. Bahwa Pak Komar ini kan selaku Kordif Penanganan Pelanggaran yang sering terjadi atau sering menangani terkait dengan dugaan pelanggaran terutama di masa kampanye. Tentunya jenengan akan memflashback kembali atau mengingat-ingat kembali Pak. Ingat Pak, dulu itu kita menangani pelanggaran apa atau yang sering terjadi pada saat penanganan pelanggaran pilkada tahun 2024. Okay. Iya, terima kasih Mas Solehin. Yeah. Jadi di dalam tahapan kampanye itu pelanggaran-pelanggaran yang banyak terjadi itu adalah pemasangan alat peraga kampanye. Pemasangan alat peraga kampanye ini adalah merupakan salah satu metode kampanye yang strategis lah, sangat strategis, seperti hanya kayak baliho gitu, kayak spanduk gitu, kayak poster-poster yang besar ya di pinggir-pinggir jalan, itu semua kebanyakan itu melanggar. Kita di dalam pengawasan pemilihan 2024 kemarin itu kita menemukan sedikitnya adalah 1034 ya, alat peraga kampanye yang melanggar. Ini tentu jumlahnya sangat banyak sekali gitu. Dan itu juga banyak dipasang di pepohonan, itu kan sebenarnya kan tidak boleh. Dan ini juga menjadi pertanyaan masyarakat ya sebenarnya. Kok banyak baliho-baliho ya yang dipasang di pohon padahal ini melanggar gitu. Dan juga di tiang listrik ini banyak yang dipasang di sana. Terus kemudian di tempat pendidikan ini juga masih banyak terjadi dipasang di sana. Terutama di tempat ibadah itu masih sering ditempatilah alat peraga kampanye. Sebenarnya itu kan tidak boleh. Selain itu juga alat peraga kampanye ini juga kami menemukan dipasang di pemerintahan ya, di tempat-tempat kedinasan gitu. Nah ini kan tidak diperbolehkan gitu. Nah dari sekian banyaknya pelanggaran alat peraga kampanye ini itu ternyata ketika kita telusuri ya, itu banyak sekali ini alasannya karena pihak terkait ya, dalam hal ini baik dari KPU maupun dari pasangan calon ini
mereka ini memakai pihak ketiga gitu, memakai pihak ketiga yang dalam artian mereka juga tidak memahami betul regulasi-regulasi yang ada, sehingga penempatannya itu memang sembarangan ya, tidak ditempatkan sesuai dengan keputusan KPU 1187 itu tentang penetapan pemasangan alat peraga kampanye gitu. Seharusnya kan dipasang sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Ini juga menimbulkan Mas Solihin. Jadi dampak polemik ya di masyarakat ya, terutama itu ya mengganggu keindahan wajah kota kita, Mas Solihin. Jadi kalau bisa ya ke depan itu ya pemasangan alat peraga kampanye ini harus kita perbaiki lah bersama-sama, baik itu dari pasangan calon maupun pihak terkait. Penempatannya itu ke depan itu harus lebih baik lagi. Selain itu juga melihat dari sisi dampak sosial politiknya ya Mas Solihin, itu juga merupakan sesuatu yang sebenarnya salah, yaitu pesan yang salah lah gitu ya, bagi calon sendiri gitu loh. Masyarakat tentu tahu bahwa alat peraga kampanye yang kemudian tidak ditempatkan pada mestinya itu kan melanggar, sementara dia kampanyenya visi misinya baik. Gitu. Tapi penempatannya tidak baik. Ini kan justru akan membuat persepsi membuat masyarakat citra yang buruk ya sendiri terhadap para calon itu, sehingga ke depan mari kemudian kita bersama-sama untuk memasang alat peraga kampanye ini sesuai dengan peraturan yang berlaku gitu Mas Solihin. Jadi artinya terkait dengan alat peraga kampanye, terkait dengan penanganan atau identik dengan administrasi. Iya. Ada Pak, masih ingat terkait dengan kita itu menangani terkait politik uang. Politik uang. Iya. Terus ada apa itu kemarin di Belahan? Kepala desa netralitas. Jadi selain APK ya Mas Solihin, itu ada pelanggaran-pelanggaran yang sering terjadi ya, baik di pemilu maupun pemilihan ya. Yang kedua itu adalah netralitas ya, netralitas kepala desa, netralitas ASN ini masih sering terjadi di Jepara gitu. Jadi selain itu juga ada lagi politik uang. Ini yang kemudian tidak bisa kita hindari ya. Memang ini ya sering terjadi. Ya harapan kita sih ke depan sih dari semua kalangan ya, baik peserta maupun dari pasangan calon gitu, untuk menghindari hal-hal yang dilarang, termasuk adalah money politik. Karena memang dampaknya akan mengakibatkan buruk pada demokrasi kita. Betul. Dan tentunya hari ini kita memberikan edukasi kepada masyarakat kalau money politik dan lain dugaan pelanggaran yang biasanya jenengan sampaikan itu tadi tidak bagus bagi demokrasi dan kita. Tentunya Bawaslu hari ini pengen mengedukasi masyarakat agar nantinya tidak terjadi seperti itu. Nah, misalnya terjadi seperti itu Pak, kan banyak dari masyarakat itu bingung untuk melaporkan ke Bawaslu. Nah, sebenarnya tidak bingung Pak ya, atau tidak tahu, atau ini perlu disampaikan ini Pak kepada sahabat-sahabat Bawaslu di luar sana. Bagaimana cara untuk melaporkan kepada kita selaku Bawaslu, kan gitu. Baik Mas Solihin, terkait melaporkan kepada Bawaslu ya ketika menemukan pelanggaran ya. Jadi jika masyarakat menemukan dugaan pelanggaran ya, maka bagaimana cara melaporkan kepada Bawaslu ya. Nah, itu ada dua cara Mas Solihin. Pertama adalah datang ke kantor Bawaslu secara langsung kepada Bawaslu. Yang kedua adalah melalui online. Nah, dalam hal ini bisa
mengakses aplikasi Sigap Sigap Lapor, Lapor. ya Mas Solihin. Terus kemudian ada lainnya Mas Solihin ya. Ketika kemudian masyarakat ini tidak mau datang kepada Bawaslu ataupun mengisi ya mengakses Sigap Lapor, maka masyarakat ini bisa langsung menghubungi kontak center yang ada di website maupun di media-media sosial milik Bawaslu Jepara. Menghubungi dengan cara memberikan bukti lah. Begitu. Tentu Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam pelaporan itu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, Mas Solihin. Pertama adalah pelapor harus tahu siapa yang dilaporkan. Jangan sampai tidak tahu. Iya. Jadi harus tahu lah pelapor siapa yang dilaporkan itu. Mau ngelapornya siapa yang dilaporkan tidak tahu dong. Ya. Gimana gitu ya. Dan juga pelapor juga harus memberikan identitasnya kepada Bawaslu. Sebagai pelapor harus menyerahkan identitasnya. Nah, selain itu, Mas Solihin, jadi laporan itu harus disampaikan segera mungkin, Mas Solihin. Tidak boleh sampai melebihi 7 hari gitu. Karena memang secara regulasi itu memang maksimal itu harus 7 hari gitu. Tidak boleh melebihi gitu. Kalau melebihi ya kita terima, tapi tidak bisa register gitu Pak ya. Kita tidak bisa melakukan tindak lanjut untuk melakukan register gitu. Karena memang syarat dari aturannya memang demikian gitu. Terus kemudian selain itu Mas Solihin, ya pelapor juga paling tidak dia tahu kronologinya, maksudnya ya waktunya kapan ya, terus kemudian tempatnya di mana. Ini pelapor ini ya harus tahu lah paling tidak gitu. Kalau tidak tahu ya paling enggak ada saksinya gitu, bisa menunjuk saksi siapa yang bisa melihat gitu Mas Solihin. Dan selanjutnya itu terkait dengan uraian kejadian, Mas Solihin. Kronologi kejadian, peristiwanya seperti apa, Mas. Nah, itu harus bisa menggambarkan gitu. Itu kalau kemudian teman-teman memang sebagai pelapor harus tahu. Yang paling penting lagi, Mas Solihin, itu adalah bukti, Mas Solihin. Bukti ya. Jadi ya memang seringkali yang dilupakan oleh pelapor buktinya. Itu buktinya itu yang paling penting ya di dalam pelaporan itu ya. Ya paling tidak teman-teman kalau kemudian mau melaporkan ya paling tidak harus menyiapkan buktinya apa, bukti dugaan pelanggarannya apa gitu Mas Solihin. Terkait itu Pak, misalnya tidak ada bukti, nanti kan bisa kita proses terlebih dahulu melalui kajian awal. Ya. Kalaupun mereka belum bisa mengajukan bukti, kita berikan waktu. Ya. Betul kan Pak? Ya. Kita punya tambahan waktu ya 2 hari ya Mas Solihin ya. 2 hari untuk melengkapi bukti-bukti itu. Lah, bukti itu apa contohnya? Ya seperti hanya kayak video gitu ya Mas Solihin. Video dugaan pelanggaran lah, atau foto-foto dugaan pelanggaran. Kalau bisa di dalamnya itu ada tempat lokasinya gitu lah, ada waktunya gitu. Kalau memang pelapor tidak tahu ya, paling tidak ada saksinya yang melihat dugaan foto video dugaan pelanggaran itu. Itu yang kemudian menjadi penting bagi kita. Ya. Oke Mas Arya. Kalaupun kita sangat berterima kasih kepada pelapor yang bersedia lapor kepada kita dan kita berikan apresiasi. Iya. Kalaupun tidak mau namanya dicantumkan dalam pemelaporan, itu bisa dijadikan informasi awal. Ya seperti tadi Mas Solihin yang saya sebutkan bahwa kalau kemudian takut ke kantor Bawaslu ya, kalau kemudian takut kemudian terlibat ya, itu paling tidak masyarakat bisa mengirimkan bukti, menginformasikan bukti pelanggaran kepada Bawaslu gitu. Dan kemudian nanti selanjutnya Bawaslu akan
menanganinya, akan menindaklanjuti segera apapun itu laporannya. Kalau ada buktinya itu kami akan segera mungkin untuk menindaklanjutinya gitu. Berbeda kalau kemudian ketika laporan ya hanya menulis kronologinya tapi tidak ada buktinya gitu. Jadi kita yang bingung gitu. Dan kita juga terbatas waktu. Iya, kita juga terbatas waktu gitu. Gitu Mas Solihin. Oke, terima kasih Pak Komar. Ya. Kita jamin bahwa apakah laporan dari masyarakat kita tindak lanjuti dengan cepat atau tidak? Nah, itu pertanyaan dari masyarakat. Kalau terkait itu, terkait proses penanganan pelanggaran, itu pasti kita tangani dengan cepat. Karena sesuai dengan regulasi yang ada, baik Perbawaslu 8 dan Perbawaslu 8 tahun 2020 dan Perbawaslu 9 tahun 2024 itu, kita diberikan waktu hanya 5 hari maksimal Mas Solihin. Sebenarnya cuma 3 hari gitu, tapi 2 hari ini hanya tambahan. Saya kira ini adalah merupakan sebuah proses penanganan pelanggaran tercepat. Ya, di lembaga. Apalagi soal pidana ya. Apalagi soal pidana gitu. Menurut saya ini adalah sangat cepat sekali ya. Memang regulasinya memang seperti itu Mas Solihin. Gitu. Oke Pak, intinya kita selalu mengedepankan laporan dari masyarakat dan kita akan tindak lanjuti secara cepat. Nah, ini Pak, terkait dengan masyarakat bertanya terkait aturan kampanye Pak. Menurut jenengan ini, menurut jenengan, apakah sudah jelas dan adil? Nah, gitu. Cukup jelas dan adil itu maksudnya. Ya, soal kalau aturannya Pak, aturannya ya. Aturannya. Kalau saya melihat aturan kampanye di dalam pemilu, saya kira menurut saya sudah cukup jelas ya, sudah cukup jelas, detail ya. Namun memang ada beberapa kekurangan yang memang perlu untuk disempurnakan ya Mas Solihin ya. Dan itu menjadi kendala atau gimana Pak? Ya itu akan menjadi kendala. Contohnya itu terkait dengan regulasi kampanye digital gitu. Itu saya kira kan belum sempurna ya, belum sempurna sehingga perlu untuk disempurnakan. Saya contohkan seperti kayak hoax ya, terus kemudian ujaran kebencian. Ini kan memang sulit kita kendalikan. Ini memang bukti bahwa kita memang sulit untuk mengendalikan itu gitu. Sementara kita ini di dalam melakukan pengawasan ke sana itu belum dilengkapi dengan teknologi yang bagus. Teknologi untuk melakukan pengawasan ke sana gitu, sehingga ini akan menjadi kendala jika kemudian ada laporan ataupun dugaan pelanggaran yang ada di dalam ruang digital kayak semacam ini. Ini kita akan kesulitan gitu, sehingga regulasi ini harus harus disempurnakan. Iya, apalagi DPR hari ini yang pengen menyempurnakan undang-undang pemilu, semoga itu diperhatikan juga. Ya, semoga saja seperti itu Mas Solihin. Karena saya ingat terkait dengan yang kemarin ada laporan terkait dengan media sosial Pak. Iya. Media sosial itu kita gimana untuk men-trackingnya ini, sedangkan kita tidak punya alat atau kita keterbatasan waktu atau yang lain, sehingga kita teruskan kepada pihak yang berwenang karena bagian dari undang-undang lain yang kemarin itu. Iya betul. Sehingga hal ini memang ke depan harus kita jadikan pembelajaran untuk mewujudkan pemilu yang lebih baik lagi Mas Solihin. Dengan adanya penyempurnaan peraturan perundang-undang ini, maka kita harapkan ya nanti akan lebih baik lagi. Kira-kira ada kendala lain Pak? Ada Mas, seperti hanya kayak kampanye ya, kampanye dalam bentuk lainnya. Nah, kampanye dalam bentuk lainnya ini itu kan sering terjadi ketidakjelasan ya. Contohnya ya, semisal ya, kayak kampanye
sembako murah, maksudnya kampanye sembako murah. Ya. Kampanye ada sembako murah. Ada sembako murah. Nah, ini kan suatu metode yang menarik sebenarnya, menarik masyarakat ya. Tapi ini tidak ada batasannya, Mas Solin. Murahnya seberapa gitu kan? Nah, kalau di dalam pikiran kita ya, kalau harganya 1.000 ya, harganya 10.000 ya, paling enggak dijual 9 atau 8.000 gitu kan. Nah, kalau tidak logisnya itu kan ya dijual sampai 1.000 gitu kan nggak logis lah. Kalau hal semacam ini kan bukan lagi sembako murah gitu loh. Tapi kemudian ketika kita mau jadikan sebagai temuan ya, sebagai dugaan pelanggaran, ini juga sulit untuk kita buktikan gitu. Karena apa? Karena memang regulasinya tidak jelas. Itu diatur kok diperbolehkan kok sembako murah kan seperti itu, Mas Solihin. Nah, itu kemudian akan menjadi kendala bagi kita. Intinya sangat penting sekali kepastian hukum itu diterapkan atau dimuat dalam undang-undang sehingga nantinya pemilu yang akan datang berjalan dengan baik. Iya, aturannya harus jelas sehingga gitu. Kita kan hanya menjalankan aturan kan gitu. Kalau kemudian tidak jelas ya itu akan membingungkan di tengah lapangan ya. Akan membingungkan kita. Ini ini pelanggaran atau tidak gitu ya, paling enggak jangan banyak tafsirnya gitu ya. Gitu. Selain itu juga ada masalah ini terkait dengan pelibatan figur yang populer itu loh, kayak artis gitu ya, kayak ustadz gitu. Itu kan mendatangkan massa itu. Nah, bayarannya itu masalah ini termasuk money politik atau tidak gitu loh. Ini tidak diatur masalah dan ini ya juga banyaklah kemudian dilakukan oleh peserta pemilu di dalam masa kampanye gitu. Mungkin lagi seperti kayak mendatangkan band gitu kan. Artis-artis ya tertentu itu kan juga termasuk memanggil massa gitu, dan mereka ikut kampanye juga gitu loh, dan dia juga dibayar gitu loh. Nah, apakah ini kemudian dianggap sesuatu hal yang wajar atau kemudian menjadi sebuah politik uang lah? Ini tidak ada pengaturan. Ini kalau bisa ya diatur sedemikian rupa sehingga akan menjadi kejelasan di pemilu ya yang akan datang dan gitu, penegakan hukum pemilu maupun pilkada berjalan dengan baik. Iya. Baik, sahabat Bawaslu, sudah bosan? Saya kira tidak ya, karena pemateri kita ini sangat spesial sekali di podcast kali ini. Tapi sebelumnya saya berikan bonus, saya akan memberikan pantun. Nah, mohon cakepnya, Pak. Ya. Naik sepeda ke ujung desa. Cakep. Melihat sawah hijau terbentang. Cakep. Hari ini kita akan membahas bersama, mari bagaimana Bawaslu bertindak. Ya. Tidak nyambung ya. Ya, walaupun tidak nyambung, setidaknya buat hiburan sahabat Bawaslu di sana. Peran anak muda sangat penting bagi generasi mendatang untuk demokrasi yang lebih baik, Pak. Katanya. Nah, menurut jenengan apa peran anak muda dalam membantu Bawaslu, Pak, mengawasi pilkada maupun pemilu di Kabupaten Jepara maupun di Indonesia ini? Peran pemuda tentu sangat banyak sekali ya di dalam membantu Bawaslu ya, di dalam mengawasi tahapan pemilu ya. Namun pemuda ini ya, kalau kita lihat ya, itu ternyata banyak memiliki akses ke media sosial. Itulah hal ini mungkin sangat punya peran strategis ya pemuda untuk ikut serta membantu Bawaslu dalam pengawasan di media sosial gitu. Dari media sosial lah, pemuda inilah banyak sekali temannya, jaringannya ini sangat banyak sekali. Di sana pemuda ya itu bisa menyampaikan lah kampanye-kampanye positif ya di dalam media sosial, ajakan-ajakan politik anti uang kan begitu kan. Itu sangat bagus peran pemuda di sana gitu.
terutama ya memang kapasitas mereka ini energinya sangat kuat. Idealismenya juga sangat tinggi sekali Mas Solihin. Jadi pemuda ini memiliki peran strategis ya sebenarnya, sehingga memang perlulah kita rangkul pemuda ini agar terlibat di dalam pengawasan kampanye kita, sosial, terutama adalah akun-akun gitu. Nah ini saya kira dari pemuda itu mereka itu sangat ahli di bidang itu gitu. Nah, saya melihat potensi-potensi pemuda ini sangat luar biasa yang tentunya bisa membantu kita di dalam melakukan pengawasan di ruang digital gitu. Selain itu juga pemuda juga punya peran penting ya dalam pelaporan ya. Itu tadi. Karena yang idealismenya sangat masih tinggi ya. Ketika menemukan pelanggaran maka dia paling tidak melaporkan kepada Bawaslu. Ini sangat membantu sekali Mas Solihin kepada kita. Selain itu juga kalau tidak melakukan pelaporan, maka pemuda ini juga bisa melakukan pendampingan Mas Solihin terhadap pelapor. Gitu. Dia mendampingi gitu. Maksudnya gini, masyarakat kadang kan melapor kepada Bawaslu itu takut Mas Solihin. Maka dari itu sangat penting sekali kemudian ada pendampingan Mas Solihin gitu. Biar dia tidak sendiri gitu. Ketika ada pemanggilan atau dimintai keterangan klarifikasi lah, mereka itu merasa ada yang mendampingi sehingga kemudian mereka akan lebih enjoy ya yang pelapor itu karena merasa ditemani. Gitu Mas Solihin. Sangat banyak sekali peran pemuda di Jepara maupun teman-teman Bawaslu semua dalam melakukan laporan maupun pengawasan di bidang HUAC yang katanya tadi hukumnya masih abu-abu dan kita itu seringkali keteteran di sana terkait dengan alat dan lain sebagainya sehingga kita teruskan kepada pihak yang berwenang. Oke, Pak Komar, mungkin ini terakhir Pak terkait dengan dinamika pilkada atau dinamika pilkada tahun 2024 kemarin terkait dengan kira-kira apa yang perlu diperbaiki dalam tahapan kampanye atau tahapan pilkada untuk apa? Untuk supaya pelanggaran itu bisa diminimalisir. Oke Mas Solihin, mengenai tentang pertanyaan ini ya, tentu meminimkan pelanggaran ya di pemilu yang akan datang, tentu kita harus melihat dari beberapa aspek ya, karena tentu ini tidak hanya Bawaslu yang harus kemudian memperbaiki diri, tapi juga ada dari sisi regulasinya Mas Solihin. Nah, kalau dari regulasi ini memang salah satu yang kemudian bisa pelanggaran itu bisa terjadi. Salah satunya adalah kayak ancaman hukuman yang ringan. Nah, dengan ancaman hukuman yang ringan itu akan mengakibatkan pelanggaran-pelanggaran itu akan terjadi terus gitu. Seperti apa contohnya? Seperti alat peraga kampanye tadi gitu. Karena hukumannya itu yang sangat ringan ya, paling tidak nanti akan diambil Bawaslu gitu. Ya. Kalau kemudian hal semacam itu, maka tentu saja mereka akan membuat lagi Mas Solihin, akan membuat lagi karena memang merasa ini bukan ancaman gitu loh, ini bukan ancaman yang kemudian menjeratkan mereka. Itu kalau dari sisi kemudian dari regulasinya. Ada dari pihak eksternal. Dalam hal ini itu adalah partai politik dan peserta pemilu maupun pasangan calon ini juga harus menyadari secara bersama-sama ya terkait dengan pemilu ini gitu. Ya harapannya dari pihak terkait ini ya tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh aturan di dalam masa kampanye gitu. Jadi taat hukum lah begitu Mas Solihin. Kalau kemudian kita sudah berbenah terus kemudian dari pihak luar ini masih terus berupaya untuk melakukan pelanggaran ya,
ya tentu ini juga akan sulit. Jadi tidak hanya Bawaslu saja Mas Solikin yang harus kemudian mengevaluasi diri, tapi juga banyak aspek ini yang kemudian mari kita mengevaluasi diri kita masing-masing agar pilkada yang akan datang itu tidak terjadi pelanggaran lagi. Gitu. Selain itu juga Mas Solikin, Bawaslu ya yang harus kemudian memperbaiki ya, terutama dari aspek pencegahan Mas Solikin. Ini sangat penting sekali Mas Solikin. Jadi di non tahapan inilah saya sering berbicara bahwa di dalam non tahapan ini pekerjaan kita lebih banyak daripada sebenarnya lebih banyak. Iya, sebenarnya lebih banyak daripada pada masa tahapan kampanye atau tahapan pemilu gitu. Lah, kok banyak karena memang pekerjaan kita adalah melakukan pencegahan ya. Sekarang ini ada P2P Mas Solikin yang di launching secara nasional ya. Ini merupakan sesuatu hal yang sangat penting bagi kita semua. Karena apa tujuannya P2P ya? Pendidikan partisipasi itu ya. Pengawasan partisipasi itu tujuannya kan membangun kesadaran, membangun kesadaran di dalam pemilu, membangun kesadaran dalam demokrasi kita. Ini tentu tidak hanya 1 kali, 2 kali gitu, tapi ini adalah perlu untuk dilakukan secara terus-menerus gitu. Nah, berevaluasi terus dilakukan secara terus-terus dan ini adalah menyeluruh gitu. Mungkin saat ini kita masih berada dalam objek di kepemudaan ya, terutama adalah di siswa-siswa ya. Kayak kemarin kita kerjasama dengan SMA ini gitu. Itu memang objek kita baru di sana. Itu belum yang lainnya. Gitu. Tentu ini adalah merupakan sebuah langkah-langkah yang justru ini lebih berat sekali karena tujuan kita adalah penyadaran gitu kepada masyarakat. Bagaimana menjadi pemilih yang baik gitu, bagaimana pentingnya tanpa money politik gitu. Itu memang perlu untuk kemudian kita bangun ya, untuk kemudian kita istiqomai. Jadi ini memang suatu pekerjaan yang memang harus kita laksanakan secara kontinu dan secara profesional Mas Solikin. Dan itu menjadi bagian cara kita untuk mengedukasi agar kesadaran di masa yang akan datang pemilu berjalan dengan baik, taat aturan dan kesadaran hukumnya semakin meningkat. Saya kira itu adalah intinya dari diskusi pada kesempatan kali ini. Baik, terima kasih Pak Komar karena waktu sudah menunjukkan mau asar ini. Terima kasih telah memberikan edukasi sumbangsi pemikiran bagi sahabat Bawaslu di sana, terutama terkait dengan keadilan dan kepastian hukum pemilu maupun pilkada di Kabupaten Jepara. Saya memberi kesimpulan pada diskusi pada kesempatan kali ini, yaitu saya ambilkan dari Lauren Friedman, salah satu ahli hukum Barat Pak, terkait dengan efektivitas atau penegakan hukum di suatu wilayah, yaitu beliau mengatakan bahwa efektivitas penegakan hukum itu terdiri dari 3, apakah struktur hukumnya, substansi hukumnya, maupun budaya hukumnya, lembaga penegak hukumnya, isi peraturannya, dan sikap nilai masyarakat terhadap hukumnya. Baik, saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Saya tutup podcast pada kesempatan kali ini dengan pantun, Pak. Mohon cakepnya. Tutup jendela saat senja. Cakep. Langit merah mulai merata. Cakep. Obrolan kita hari ini penuh makna agar pilkada lebih jujur dan bermartabat nyata. Mantap. 1 Pak, terakhir. Jika ada salah mohon dimaafkan. Diskusi hangat jadi penambah wawasan. Sampai jumpa di episode selanjutnya kawan. Tetap kritis, awas, dan penuh harapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.